Teman-teman, posisi AEP atau AEP dan DD ini sebetulnya sekarang sedang ketar-ketir, apalagi mereka dianggap oleh beberapa pihak menghilang. Terlebih lagi sejak Peggy Setiawan dibebaskan. Nah, kemana mereka? Mengaku tak mengetahui keberadaan pemuda itu. Tim TV One mencoba mengkonfirmasi keberadaan Aep di Desa Karangasi, Kecamatan Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi. Dan berikut laporan dari rekan kami Prita Zega dan juga juru kamera Rashid Hartadi. Inilah yang ditunggu-tunggu banyak orang. Apakah mereka benar-benar memberikan kesaksian yang sebenarnya atau tidak dan berbahaya? Ada sanksinya memberikan keterangan palsu. Lebih-lebih kalau orang dua ini memberikan keterangan palsu di pengadilan, bisa terancam penjara 9 tahun. Itu ada di pasal 242 KUHP. Memberikan keterangan palsu dengan sumpah, maka dia diancam penjara 9 tahun. Nah, sejak kebebasan Peggy Setiawan, ada 3 orang yang dianggap cukup penting, terutama dalam perkaranya Peggy. Ada AF, ada Dede, juga ada satu lagi orang tua Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Dan ini dianggap orang-orang yang penting untuk memberikan klarifikasi atau apapun sejak kehadiran atau sejak dibebaskannya Peggy Setiawan. Ada beberapa yang saya lihat kemungkinan mereka berlari atau tidak berani muncul ini ada tekanan-tekanan. Bisa saja ketakutan terhadap dirinya sendiri. Jika nanti bagaimana nasibnya secara hukum atau terancam dirinya. Entah itu ancaman dari pihak lain, ancaman dari pihak keluarga, dan pokoknya bermacam-macam. Sebetulnya si AF dan Dede ini sangat ditunggu-tunggu. Hampir berpindah-pindah tempat, bahkan dikatakan bahwa pekerjaan AEP pun juga berpindah-pindah. Tidak ada yang tahu di mana AEP berada hingga saat ini. Apakah dia benar-benar memberikan keterangan palsu? Sedangkan pihak yang dalam hal ini salah satu pengacara yang tergabung di organisasi advokat Peradi melaporkan AF dan Dede ke Bareskrimnya, ke Bareskrim, mewakili dari 7 terpidana, yang sekarang masih menjalani masa pidana seumur hidup. Bayangkan teman-teman, seumur hidup. Memang kita tidak tahu apakah mereka benar-benar pelakunya atau tidak, akan tetapi alangkah baiknya si AF Dede ini muncul. Ini juga menyangkut kepentingan hajat hidup beberapa orang, baik itu 7 terpidana, baik itu dari almarhum dan almarhumah yang dianggap sebagai korban. Keluarga Vina juga menyatakan alangkah baiknya Ibtu Rudiana juga muncul karena merasa sesama korban. Keluarga Vina, orang tuanya berharap agar Ibtu Rudiana memberikan keterangan atau membuka diri di publik. Memang betul, setidak-tidaknya dalam ajaran sebuah agama, terutama agama Islam, agar si almarhum atau almarhumah tenang dengan adanya kesimpulan-kesimpulan dan kematian mereka, mendapatkan ketenangan. Siapa sebetulnya pembunuhnya yang sebenarnya? Dan ini nanti bagaimana ya? Hasil dari laporan para pengacara terhadap AF dan Dede yang mereka anggap memberikan keterangan palsu. Sedangkan di amar putusan, kabarnya di amar putusan yang pertama, putusan hakim terhadap vonis para tersangka yang sekarang dipidana, itu ada 3 tersangka. 3 tersangka ini diantaranya ada Peggy Setiawan. 2 lagi tersangka kabarnya dianggap konon kabarnya itu yang diinfokan dianggap fiktif. Jadi apakah boleh kita sebagai orang yang bukan juga hakim, bukan wakil Tuhan dalam peradilan, boleh merubah amar putusan? Nah, jadi bagaimana teman-teman? Seandainya AF
Dede juga merasa takut, bahkan sekalian mungkin juga Pak Ibtu Rudiana takut. Bagaimana nanti nasibnya? Kita kan ada LPSK. LPSK ini melindungi saksi dan korban. Saksi-saksi apakah, ini kan saksi juga nih, apakah keterangannya benar atau tidak. Jadi AF itu memang dilaporkan, tetapi seandainya mereka ingin memberikan kesaksian dan menyangkut apa ya, pokoknya dia wajar juga untuk dilindungi, dia sebagai hak, sebagai warga negara, dan wajar sih AF dan Dede dilindungi, bahkan termasuk pihak-pihak lain yang kompetensinya ada dalam persoalan kasus Vina dan Eki yang kini sudah dari sejak 2016 divonis. Terus teman-teman bagaimana kelanjutannya? Saya rasa kemunculan 3 orang ini, AF, Dede, juga Ibtu Rudiana sangat penting sekali. Bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian AF ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan itu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang AF nih di kamera nih. AF, kalau kamu laki-laki, gentle, ada debat bersama, kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. AF, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Kalau mereka merasa tidak tenang, merasa takut, cemas, kita ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya. Bagaimana gerak cepat dari pihak-pihak LPSK untuk melindungi orang yang di dalam perlindungan dia. Waktu sidang Ferdy Sambo itu segera Baradae langsung ketika vonis langsung dilindungi. Nah, begitu. Jadi menurut saya kehadiran 3 orang ini sangat penting untuk membuka terang benderang dari persoalan itu sendiri. Jangan ragu, kita sama haknya di mata hukum. Dan tidak ada lagi yang namanya banding-banding soal pra-peradilan dari Peggy Setiawan. Itu sudah ada dan diputuskan sebelumnya kan. Apalagi Hakim Eman Sulaiman menyatakan selanjutnya itu dalam poin amar poin kelima tidak sah, bahkan ada keputusan-keputusan selanjutnya. Entahlah kalau ada bukti-bukti baru, mungkin bisa-bisa saja lah, karena pengertian ahli-ahli hukum itu terkadang berbeda, meskipun sebetulnya harus disaklekkan itu. Begitulah teman-teman. Semoga ketiganya bisa membuat terang benderang persoalan ini, dan netizen maupun korban-korban atau orang yang tidak bersalah dapat segera di-clearkan.